Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya setelah off kurang lebih 1 minggu, kalau nggak 2 minggu, dan juga libur hari raya. Kita lanjutkan pertemuan kita terkait data mining. Untuk kali ini kita akan daring terlebih dahulu atau asinkronus ya. Oke, setelah pertemuan setelah UTS kita akan membahas tentang data mining pemodelan. Nah, dia pemodelan dalam data mining itu sederhananya hanya dibagi ke dalam dua tahap ya. Pembelajaran, training model, dan juga evaluasi model. Jadi ada training, ada evaluasi. Tapi untuk menuju ke training atau menuju ke pembelajaran itu melewati the whole proses yang sudah teman-teman pelajari sebelum UTS ya. Ada missing values, ada duplicate values, ada categorical, ada variable dummy, dan seterusnya. Jadi itu namanya adalah data preparation. Kurang lebih, jika untuk mempermudah pemahaman, ini ada tahapnya ya. Jadi yang pertama ada bukan sorry, pada bagian ini menjelaskan pada bagian pembelajaran apa saja yang harus kita miliki, atau pada bagian tahap pembelajaran ini loh. Training model ini hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan agar kita familiar. Yang pertama adalah data training. Apa itu data training? Data yang digunakan untuk melatih model, singkatnya seperti itu. Kemudian model itu sendiri atau metode atau sebuah tools yang akan kita gunakan berdasarkan data yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah algoritma. Algoritma adalah prosedur atau metode yang digunakan untuk menemukan pola pada data training. Jadi hampir sama ya, model dan algoritma itu memang saling overlapping. Kemudian yang keempat adalah validasi model. Model dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat model yang dihasilkan dari proses training. Validasi model ini nggak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan nanti kita nggak tahu model kita sudah cukup baik atau belum. Apalagi model yang diimplementasikan di masyarakat itu sangat berbahaya sekali jika tidak divalidasi. Nah, ini saya coba buat lagi ilustrasinya apa yang kita pelajari sih dari data mining. Jadi data mining itu the whole prosesnya seperti ini. Ada data preparation di sini, ada data preparation, kemudian setelah data preparation, sebentar. Nah, di sini ada data preparation ya. Setelah data preparation, selanjutnya lanjut ke choosing algorithm and parameters. Jadi pada algorithm dan parameters nanti ini akan menuju ke ranah optimasi. Jadi nanti di sini ada ranah optimasi. Ya teman-teman ya. Optimasi apa yang dioptimasi? Itu tadi parameter yang akan kita gunakan. Kemudian algoritma yang akan kita pilih seperti itu. Nah, setelah kita memilih parameter dan algoritma, sebetulnya pada bagian data preparation ini ada yang namanya data splitting. Data splitting. Jadi materi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Setelah itu, kita lanjut ke training model ya. Lanjut ke training model. Jadi di sini kita training. Setelah kita training, kita lanjut ke testing model di sini. Menuju testing model. Nah, jika modelnya yes atau akurasi memenuhi sesuai harapan kita, maka lanjut ke model implementasi. Jika tidak, maka kembali ke sini, yaitu memilih algoritma dan parameter ulang. Untuk kemudian di training, kemudian masuk ke testing lagi. Atau jika ingin lebih ekstrim, kembalinya adalah pada bagian data preparation. Kapan kembali pada data preparation? Ketika kita tidak yakin dengan preprocessing yang kita lakukan. Misal missing value-nya kurang oke nih, atau variabel kategorinya masih kurang oke nih, seperti itu. Kita bisa boleh kembali ke data preparation. Nah, jika testing model oke, yes, maka selanjutnya ke model implementasi. Model implementasi ini diterapkan data real, data nyata yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh model. Dievaluasi lagi nih. Dievaluasi, apakah jika oke, maka kalau oke selesai.
Jika tidak oke, kembali lagi ke sini, ke choosing algorithm, atau kalau lebih ekstrim, sama aja. Kembali ke data preparation. Memang prosesnya akan sedikit bosen ya, boring dan juga melelahkan, karena itu-itu aja ya. Dan memang capek ya, lelah. Karena ketika di testing model itu oke, belum tentu ketika kita implement dengan menggunakan data dunia nyata, our model is good enough as a testing model. Belum tentu seperti itu. Oke, silakan ini dipahami ya. Proses ini harus diingat bahwa proses dari data mining itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang splitting data. Berarti kita harusnya ada di data preparation. Tapi pastinya minggu-minggu yang pertama kali kita bertemu, saya bahas tentang splitting data, masih beberapa dari kalian itu belum paham ya. Oke, jadi splitting data itu ada 4 metode ya. Yang pertama ada holdout method, kemudian cross validasi, leave one out, sama bootstrapping. Holdout ini data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan testing. Perbandingan antara data training dan testing dapat bervariasi tergantung pada jumlah yang tersedia. Kemudian ada cross validasi. Data dibagi menjadi beberapa bagian yang saling bertukar posisi antara data training dan testing. Metode ini berguna untuk mengatasi masalah overfitting dan underfitting. Apa itu overfitting? Apa itu underfitting? Nanti akan kita bahas di pertemuan sendiri ya, pada pertemuan loss function. Selanjutnya di nomor 3 ada leave one out method. Metode ini adalah variasi dari cross validasi method, di mana hanya satu data yang dipisahkan sebagai data testing, sementara data lainnya digunakan sebagai data training. Ini tuh terlalu mahal ya, terlalu mahal, terutama unsur waktu. Ini sangat mahal sekali. Kemudian bootstrapping method, metode ini menghasilkan data training dan data testing yang berbeda setiap kali proses. Data training dan data testing dibangkitkan secara acak dari sampel data yang ada. Metode ini cocok untuk digunakan pada data yang memiliki jumlah sampel yang sedikit. Jadi ini menggunakan asas apa? Resampling. Untuk yang terakhir ini ya. Asas resampling. Oke. Selanjutnya, nah ini ilustrasi dari holdout method ya. Jadi misal kita punya the whole data atau 100% data, misalnya ada 5 data ini, yang 4 pertama kita gunakan sebagai training, yang satu sebagai testing. Berarti kalau seperti ini kita menggunakan aturan berapa nih? 80-20 kayaknya. Jadi 5 itu 80%-nya adalah 4, 20%-nya adalah 1. Jadi misalnya kalau kita punya 100 data, aturan 70% data training, berarti 70 data masuk ke data training, 30 data digunakan data testing. Dan seterusnya sampai ke aturan ketiga, 90 dan 10. Sorry, ini 10 ya. 10. Kemudian ini cross validasi. Jadi ini juga mahal juga ya. Jadi cross validasi ini misal kita punya 100 data lah ya. Kemudian kita menentukan berapa volt yang akan kita gunakan. Misal saya gunakan 4 volt. Berarti kita akan punya 4 set berbeda. Jadi untuk set yang pertama, training setnya ini ada di awal-awal. Misal 20 data pertama, kemudian 21 sampai 100 itu adalah training set. Selanjutnya volt 2. Training setnya 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40 adalah testing, 41 sampai 100 adalah training. Volt yang ketiga seterusnya hingga volt keempat seperti ini. Jadi berjalan. Jadi nantinya kita akan mempunyai volt 1 kita training di sini. Volt 2 kita evaluasi juga di sini. Volt 3, volt 4. Nah, nanti akan mendapatkan 4 hasil evaluasi yang nantinya akan kita buat kita hitung skor rata-ratanya seperti itu. Nah, CV method sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama ada K-fold cross validasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada stratified K-fold cross validasi. Bedanya dengan cross validasi biasa adalah dia memperhatikan proporsi daripada variabel targetnya. Jadi kalau misalnya data kita adalah data klasifikasi, berarti kita punya target berupa kelas ya. Misal target kelasnya adalah kelas 1, kelas 2 adalah
70% dan 30%. Maka jika kita gunakan metode stratified ini, data kita training target kita pasti akan mendekati proporsinya 70-30 juga. Begitu juga dengan testing target kita, pasti akan mendekati 70-30. Ini yang dimaksud dengan stratified k-fold cross validasi. Selanjutnya ada LOO cross validasi, sama konsepnya. Kemudian ada group k-fold, cocok untuk data yang terdiri dari beberapa kelompok. Ini jarang saya gunakan juga. Kemudian ada time series cross validasi, cocok untuk data series ya maksudnya, data series yang dikumpulkan dalam urutan waktu. Data dibagi menjadi beberapa blok waktu, di mana blok awal digunakan sebagai data pelatihan dan blok akhir digunakan sebagai data uji. Proses ini diulangi beberapa kali dengan menggeser blok uji ke belakang, sehingga seluruh blok tercakup. Jadi nanti datanya akan semakin sempit ya. Nah, ini ilustrasi cross validasi. Bisa kita punya data 1, 2, 3, sampai 6. Fold 1 sampai 4 sebagai training. Testing adalah 5, 6. Fold 2, testingnya 1, 2. Trainingnya 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya sampai semua itu kebagian serupa ya, tergantung fold yang kita gunakan. Kalau 2 fold ya seperti ini. Sekarang leave one out. Jadi kalau misalnya kita punya 5 data, 1 sampai 4 digunakan untuk training, 5 sebagai testing. Kemudian selanjutnya adalah data yang keempat sebagai testing, 1, 2, 3, dan 5 masuk ke menjadi training, dan seterusnya sampai data ke-1 sebagai testing. Itu leave one out. Makanya saya bilang leave one out adalah sangat mahal. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini untuk penjelasan dari materi pada splitting data ini. Selanjutnya kita akan membahas codingannya ya. Kita akan praktik terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk kepada bagian praktik ya. Di sini saya akan gunakan data yang ada di Google Colab, yaitu California Housing Train, ya, di mana data tersebut adalah data regresi atau full numerik ya. Tapi nggak masalah, kita buat kategorinya terlebih dahulu. Kategori ini saya buat berdasarkan nilai medianus value dan juga kurang dari nilai rata-rata medianus value-nya. Kalau kurang dari rendah, lebih dari tinggi. Sehingga jadi datanya seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja untuk bagian whole tot method kita bisa gunakan ambil dari scalar model selection train test split. Yang kita deklarasikan adalah train data, test data, train target, test target. Jadi di data mining ini memang common ya, atau sering memisahkan antara variabel X dan juga variabel Y atau feature dan juga targetnya. Di sini kita gunakan fungsi train test split. Argumen yang pertama adalah feature X-nya. Argumen yang kedua adalah targetnya. Kemudian argumen yang ketiga adalah proporsi, aturannya. Test size. Jadi kalau test size berarti kita bicara yang kecil ya. Berarti di situ saya isi 0,2, berarti saya pakai aturan 80-20. Setelah itu kita coba cek jumlah datanya. Maka ini 13.600 untuk trainingnya, 3.400 untuk testingnya. Total semuanya ada 17.000. Sekarang kita coba cek proporsinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat proporsinya ternyata hampir mendekati semua ya. Ini data original, data training, data testing pada kategorinya, pada targetnya. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya untuk whole tot method ini pembagian datanya sudah mengikuti kaidah stratified sampling. Selanjutnya ada cross validasi di sini. Cross validasi dari scalar model selection key fold ya. Pertama kita deklarasikan dulu jumlah fold yang akan kita bangkitkan atau kita buat ya. Misal ada 5 fold, berarti 5. Kemudian KF sama dengan K fold, N split sama dengan N fold. Kemudian di sini kita jalankan dengan looping for fold, train index, test index, enumerate KF.split. Maka di sini train data akan terlokasi berdasarkan train index dari fold pertama. Jadi ini perulangannya berjalan dari 0 sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini kita pisahkan target dan feature. Lalu yang paling penting adalah untuk membuktikan apakah proporsinya sudah sesuai. Kita coba cek.
Di sini untuk nomor 0 atau volt yang pertama tidak begitu sesuai ya, 5940, 5742, 6930. Testingnya rendahnya lebih banyak, tingginya lebih sedikit, dan seterusnya sampai dengan volt yang keempat kita dapatkan berapa nih? 5940, 63, 36, sama 5643. Ini juga tidak, tapi so-so lah ya, hampir mendekati lah. Apa sih bahayanya jika kita membagi data, tetapi proporsi kategori atau targetnya itu tidak sesuai dengan data original ya? Atau antara training dan testing itu berbeda. Jadi nanti akan terjadi bias ya. Jadi nanti model kita akan sulit untuk menemukan konvergenitas karena perbedaan proporsi target ya pada masing-masing setnya seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Kalau bedanya sedikit sih nggak masalah ya. Kalau bedanya jauh itu yang menjadi problem seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode bootstrap ya. Di sini misal kita punya data hanya 10 data, kita ingin melakukan bootstrap sampel sebanyak 100 kali, bisa. Asalkan perulangannya kita setting true. Jadi di sini saya coba untuk melakukan n sampel sama dengan 100 sampel ya. 100 sampel, 100 sampel yang berarti tentunya kita akan punya 100 sampel. Nah, pada masing-masing 100 sampel ini saya akan cek eh, saya akan cek. Jadi ini nanti ada 100 kali perulangan bootstrap dan juga ada berarti ada 100 set ya atau 100 volt. Nah, ini kita coba cek setelah kita jalankan. Untuk volt yang pertama 5940, untuk yang rendah 59, tinggi 40, dan seterusnya. Dia berbeda-beda tiap tiap perulangan ya, tapi perbedaannya itu tidak jauh, pasti mendekati 59, 40, 58, 40 seperti itu. Jadi untuk bootstrap resampling ini saya rasa cukup oke sih untuk diganti untuk dibuat sebagai data splitting seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang ada tugas untuk teman-teman, silahkan mengerjakan bagaimana caranya melakukan grup grup k-fold cross validasi, kemudian stratified k-fold cross validasi, dan juga time series cross validasi. Silakan dicoba, dicari code-nya, silakan dipelajari. Minggu depan kita bahas ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.